Sehat Pak Narno? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Nah Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih di tengah kesibukan panjenengan telah menyempatkan waktu untuk wawancara hari ini. Untuk wawancara hari ini itu terkait tentang proses pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan di SDN Banda 1, terutama untuk kasus-kasus yang dimana mengandung nilai-nilai yang kemungkinan saling bersinggungan ataupun kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, dalam wawancara ini nanti saya akan mengajukan 8 pertanyaan Pak. Sudah. Mungkin sakit yang 5. Pas Pak nih. Tadi sudah bisa dimulai nih Pak. Monggo. Baik. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus itu masuk dilema etika atau rujukan moral. Angel kan pertanyaannya. Yang jelas kita harus paham dulu yang masuk dalam dilema etika itu seperti apa, terus yang kemudian yang masuk ke rujukan moral itu yang seperti apa, kita harus bedakan itu. Yang saya pahami itu kalau dilema etika itu kan merupakan situasinya di mana keduanya itu benar namun bertentangan atau dalam mengambil keputusan itu bertentangan. Kalau misalkan yang rujukan moral ini kan kita dihadapkan pada suatu masalah yang benar dan salah, di dua-duanya mungkin ada kesulitan masing-masing. Nah, jadi ketika saya harus mengidentifikasi, ini berarti ketika masalah itu dia benar-benar itu masuk dalam etika moral, etika dilema etika. Namun ketika berbenturan itu berarti masuk ke rujukan moral. Saya cenderung ini dalam mengidentifikasinya itu tetap kita libatkan Bapak Ibu guru dalam pengambilan keputusannya nanti seperti apa, kan dampaknya akan ke sana. Jadi setiap keputusan nanti saya tetap melibatkan Bapak Ibu guru ini kasus seperti ini itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, kemudian penyelesaiannya seperti apa itu tetap saya melibatkan Bapak Ibu guru. Mungkin itu baik Pak. Nanti kalau ada yang kurang ditambahi lagi Bu Dian. Siap Pak. Pak. Selama ini terima kasih. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti yang dilema etika. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya saya cenderung mengidentifikasi di mungkin dampaknya nanti seperti apa, sehingga apa yang saya putuskan harapannya itu keputusan yang terbaik. Saya lebih cenderung itu tadi membicarakan dengan Bapak Ibu guru, dengan mungkin beberapa pihak yang berpotensi terlibat dalam masalah tersebut. Kalau misalkan melibatkan orang tua, bisa jadi saya harus memanggil orang tua. Nah, kita evaluasi, kan kita bisa evaluasi masalahnya itu seperti apa, terus barangkali dimungkinkan secara aturan ini itu bisa jadi pertimbangan visi misi sekolah, barangkali bisa menjadi pertimbangan. Kalau arahnya itu bagus, ini kita jalankan. Tapi yang jelas keputusan itu diambil secara hukum, secara aturan benar, terus mungkin pertimbangan dari Bapak Ibu guru itu menjadi perhatian juga untuk mengambil keputusan. Pak. Kemudian Pak, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedurnya, yang pertama mungkin menganalisa situasi dan kondisinya, mungkin mendalami kasusnya seperti apa, kemudian menyampaikan juga ke Bapak Ibu guru
kita rapat, terjadi masalah seperti apa kita komunikasikan. Jadi seperti itu biasanya kita analisis situasinya, kemudian dampak-dampaknya seperti apa, dan yang penting selalu melibatkan Bapak Ibu guru, dan juga kalau memungkinkan wali murid kita libatkan dalam mengambil keputusan. Baik Pak, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang paling efektif tetap musyawarah. Kita sampaikan ke Bapak Ibu guru, atau mungkin ke Bapak Ibu kalau diperlukan komite pun kita undang, kita rapatkan lah, kita musyawarahkan. Ada masalah seperti ini dari situ kan nanti mesti terjadi interaksi. Ada yang mungkin karena terkadang kita itu sebagai manusia kadang membenarkan keyakinan kita sendiri, padahal kadang keyakinan kita itu belum tentu benar. Jadi kuncinya di situ, kita harus ada pertimbangan juga orang lain, barangkali keputusan yang jangan sampai keputusan yang kita ambil itu salah. Makanya pertimbangan orang lain lewat musyawarah nanti kan dari situ bisa terpetakan. Kalau semakin banyak yang setuju ini berarti kemungkinan itu memang yang pilihan yang terbaik. Mungkin itu yang efektif, berarti kita harus musyawarah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ketika kita musyawarah itu kan jelas kadang terjadi perbedaan pendapat si A, Bapak Ibu guru yang satu mungkin punya persepsinya terhadap masalah itu, dia milih keputusan A, terus yang Bapak yang lain mungkin dia tidak setuju jadi memilih B. Itu mungkin tantangannya di situ, mesti terjadi perbedaan pendapat, dan itu hal yang wajar, normal, kita akomodasi. Tapi saya yakin dari perdebatan itu, dari perbedaan pendapat itu pasti akan ada satu keputusan bersama. Jadi itu tantangan yang pertama, mungkin debat perbedaan pendapat itu bisa terjadi. Yang kedua mungkin waktu. Jadi kadang kita tidak bisa menyelesaikan itu saat itu juga kadang menjadi ini, karena kesibukan juga Bapak Ibu guru harus ngajar, dan sendiri juga harus mungkin ada masalah yang lain yang harus saya selesaikan, sehingga tidak bisa hari itu juga selesaikan, itu kadang menjadi kendala. Itu mungkin. Baik Pak, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi tergantung pada jenis kasusnya, jenis masalahnya. Ketika saat itu juga saya bisa menyelesaikan, kemungkinan tentunya saya sendiri dengan pertimbangan yang saya tahu, mungkin pertimbangan aturan, mungkin pertimbangan dampak. Nah itu ketika saya bisa menyelesaikan saat itu juga, apalagi masalah-masalah mungkin yang kecil, yang logis, yang bisa realistis, terus secara logika itu gampang saya putuskan, mungkin bisa. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya harus butuh orang lain, misalkan butuh Bapak Ibu guru. Nah itu biasanya di beberapa kesempatan yang mungkin rutin di hari Senin, di sebuah upacara, saya lebih cenderung ada komunikasi dengan Bapak Ibu guru, atau mungkin kita jadwalkan ketika rapat itu saya petakan masalah-masalah yang mungkin perlu mendapat penanganan ketika rapat. Prosedurnya itu mungkin di rapat kalau misalkan keputusan itu tidak bisa saya ambil saat itu juga, saya lebih menjadwalkan mungkin. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Secara umum Bapak Ibu guru sangat membantu.
terutama Bapak Ibu guru yang senior yang dia karena mungkin pengetahuan masalahnya banyak, punya pengalamannya yang sudah lama mengajar, itu biasanya punya pengalaman-pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Jadi biasanya saya cenderung nabraknya ke Bapak Ibu guru, tapi semuanya punya, Bapak Ibu guru itu semua punya pengalaman. Jadi kalau spesifik mungkin tidak ada, tapi secara pengalaman mungkin Bapak Ibu guru yang senior itu punya kemampuan karena pengalamannya tadi. Baik. Nah ini Pak, mau selesai sudah pertanyaan terakhir, Pak terasa gitu. Kita tambahin 8 lagi. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di 5 etika? Jadi pembelajarannya sebagai kepala sekolah itu kan dia punya kewenangan eksekusi keputusannya nih. Tapi secara umum pengalaman yang bisa saya ambil karena saya cenderung ketika memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan kesepakatan. Jadi misalkan keputusan yang saya ambil itu salah, itu keputusan bersama. Tapi ketika mempertimbangkan pemikiran banyak orang, potensi-potensi salah itu kan bisa dihindari. Jadi saya cenderung pengalamannya itu tadi, setiap ada masalah saya harus melibatkan Bapak Ibu guru untuk sepakatlah mungkin keputusan yang diambil nanti seperti apa. Mungkin itu. Baik Pak, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab sudah Pak. Terima kasih atas respon baiknya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas di SDN Negara 1, diberi kelancaran dalam menghadapi semua persoalan baik itu dilema etika maupun rujukan moralnya Pak, dan semoga tetap selalu sehat dan dilindungi Allah Pak. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Sehat ya Pak Hari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Hari, sebelumnya saya ucapkan terima kasih di tengah-tengah kesibukan panjenengan sudah menyempatkan waktu untuk wawancara hari ini. Pak Hari, untuk wawancara hari ini yaitu tentang pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak lakukan di sekolah Bapak, yaitu di SDN Krediak 1. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada nilai-nilai yang saling bersinggungan ataupun kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, dalam wawancara ini akan ada 8 pertanyaan yang saya ajukan. Bisa dimulai ya Pak? Siap. Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai seorang pimpinan, saya dapat mengidentifikasi kasus dengan memperhatikan pertentangan nilai. Selain itu juga memikirkan dampak pada murid. Saya juga konsultasi dengan tim guru dan berpacuan pada kode etik profesi guru. Dan akan tak kalah penting, kebijakan sekolah harus selaras dengan prinsip-prinsip etika dan memperhatikan dampak. Baik, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika saya dihadapkan pada kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dan saya harus mengambil keputusan, maka langkah pertama saya yang lakukan adalah mencari fakta atau informasi terkait kasus tersebut. Setelah informasi terkumpul, saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, komite sekolah, dan pihak terkait untuk melakukan diskusi tentang nilai etika, agar prinsip serta dampak keputusan yang akan diambil nantinya.
Kemudian, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang langkah pertama, saya akan lakukan adalah melakukan analisis mendalam terhadap kasus tersebut serta secara objektif. Dengan demikian, saya akan mengetahui inti masalahnya, pihak mana saja yang terlibat, dan nilai apa saja yang terkait. Selanjutnya, saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru dan pihak terkait untuk mendiskusikan bersama, mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai etika dan kebijakan sekolah. Baik, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menganalisis mendalam kasus tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan mengambil informasi sebanyak mungkin tentang situasi, termasuk berbagai perspektif nilai-nilai yang bertentangan dan potensi konsekuensi dari setiap pilihan. Dengan cara tersebut dapat membantu untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebijakan. Baik Pak, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi biasanya terkait waktu, di mana saya harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, konflik nilai, karena setiap individu atau kelompok memiliki nilai moral yang berbeda, atau ketika nilai-nilai ini saling bertentangan, maka sulit untuk menentukan pilihan yang paling tepat atau etis. Baik, Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada tata cara atau jadwal tertentu yang baku dalam penyelesaian kasus dilema etika. Namun pada umumnya kasus-kasus dilema etika memerlukan waktu untuk pertimbangan secara matang, dan prosedur yang tepat akan disesuaikan dengan kompleksitas kasus dan situasi yang ada. Selanjutnya Pak adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang selama ini mempermudahkan saya adalah mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah dukungan dan masukan dari rekan kerja yang berpengalaman. Dengan adanya diskusi dengan rekan kerja dapat membantu memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih tepat. Baik, nah Pak, ini sampai pada pertanyaan terakhir Pak, nggak terasa Dari semua yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam mengambil keputusan perlunya berkolaborasi untuk berdiskusi guna mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk menemukan solusi terbaik dengan mengutamakan nilai dan prinsip etika.
Terima kasih sekali Bapak atas respon baiknya terhadap semua pertanyaan yang saya sampaikan, dan alhamdulillah wawancara hari ini berjalan dengan sangat lancar. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak di SDN Derajat 1 dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih Pak G, dan saya pamit undur diri.